para pemuda di sekitar kawasan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan kualitas lulusan SMK saat itu. Sekolah kami dikelola oleh praktisi dari perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri ini. Sebanyak 70% dari total lulusan langsung terserap di dunia kerja. Halo Sompo Friends, kembali lagi di Sompo Podcast bersama saya Indah Lestari. Dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang bersama Pak Haji Yoshihiro Kobi Utsman, founder of SMK Mitra Industri MM 2100. Welcome to Sompo Podcast. Selamat pagi. Pagi, boleh sapa Sompo Friends ya? Halo Sompo Friends. Oke, nah di episode kali ini kita akan membahas perjalanan SMK Mitra Industri MM 2100, sebuah sekolah vokasi yang fokus untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis dan profesional agar siap menghadapi dunia kerja. Kita juga akan membahas bagaimana dukungan pendidikan dapat memberikan dampak nyata bagi masa depan para siswa dan kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Untuk memulai pembincangan kita hari ini, apakah bisa diceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya SMK Mitra Industri MM 2100 dan kira-kira apa sih yang melatar belakangi pendiriannya di Indonesia? Ya, baik Bu. Tahun 2000, sekitar 10 tahun setelah kawasan industri MM 2100 berdiri, kami menghadapi masalah di mana para pemuda di sekitar kawasan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan industri, terutama di perusahaan Jepang. Alasannya adalah terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan kualitas lulusan SMK saat itu. Industri menilai bahwa satu kompetensi produktif belum terupdate. Matematika dasar lemah. Dan keterampilan praktik di bawah standar. Sikap kerja masih pasif. Kurang percaya diri dan sulit beradaptasi. Sebagai Presiden Director, penanggung jawab perusahaan pengembang kawasan industri MM 2100 saat itu, saya bersama rekan-rekan yang memiliki visi yang sama memutuskan untuk mendirikan sekolah seperti ini dengan tujuan agar kita dapat mencetak sendiri SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri. Saat ini Yayasan Mitra Industri Mandiri sudah mengelola dan mendukung operasional 8 SMK di berbagai wilayah di Indonesia. Kami bertekad untuk terus memperluas sistem pendidikan yang telah kami bangun di SMK Mitra Industri MM 2100 ini ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. I see. Oke, berarti sudah 10 tahun dan sudah 8 sekolah ya sampai saat ini. Apakah boleh di-share apa sih kira-kira yang membedakan SMK Mitra Industri MM 2100 dan SMK Mitra Industri di kota-kota lainnya dengan sekolah vokasi lainnya nih? Baik, karakteristik utama sekolah kami adalah sekolah kami diprakarsai dan dikelola oleh praktisi dari perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri ini, sehingga sistem dalam membina SDM sangat memahami standar budaya kerja perusahaan, budaya industri, dan strong network industri untuk rekrutmen. Kami sebanyak 70% dari total lulusan langsung terserap di dunia kerja. Dan bagi siswa yang memang targetkan untuk bekerja, tingkat keterserapannya mencapai 100%. Kekuatan utama SMK kami terletak pada tingginya apresiasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap sikap dan dedikasi kerja para lulusan kami. Selain itu,
Ada juga siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta siswa yang berangkat ke Jepang sebagai peserta program magang Jishusei. Keunggulannya bukan hanya fasilitas praktik yang lengkap, tetapi sistem pembinaan dari siswa masuk hingga lulus benar-benar terstruktur dan berbasis kebutuhan industri. Dan juga ini yang cerita saya sangat bangga, pada tahun 2023 lalu kami mendapatkan kehormatan yang luar biasa, yaitu Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri Jepang berkenan berkunjung meninjau langsung kegiatan siswa serta lingkungan pendidikan kami. Dan beliau berdua memberikan pesan yang sangat-sangat berkesan bagi kami. Sampai Yang Mulia Kaisar ke sini ya. Sini. Dan tadi sudah sempat disebutkan juga bahwa SMK Mitra pun melakukan exchange ke Jepang ya, untuk merasakan langsung. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana Pak Kobi melihat kolaborasi antara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan vokasi? Baik. Memang hingga saat ini SMK kami telah berfokus pada pencetakan tenaga kerja yang siap kerja, dan hasilnya mereka mampu berkontribusi dengan baik di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di kawasan industri. Di dalam kawasan sekitar 60% perusahaan adalah perusahaan Jepang. Terus perkembangan perusahaan di dalam kawasan ini turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat, maksudnya di Bekasi. Di sisi lain, Jepang saat ini sedang menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja, termasuk di sektor manufaktur. Kedepannya, memang kita sudah mulai melalui SMK ini. Kami ingin mendidik SDM yang siap kerja dan berkarya di Jepang, sehingga dapat turut berkontribusi dalam mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di Jepang. Kami juga secara aktif mendorong pertukaran pelajar dengan siswa-siswa SMA dan mahasiswa dari Jepang. Melalui interaksi ini, kami berharap generasi muda dari kedua negara dapat saling menginspirasi dan membangun hubungan yang baru antara Indonesia dan Jepang ke depannya. Tadi aku dengar sangat menginspirasi sih, semua kolaborasi yang sudah dilakukan oleh SMK Mitra ya. Nah, kalau boleh tahu, di tahun 2026 ini adalah kali kedua Yayasan Mitra Industri Mandiri mendapatkan grant dari Sompo Welfare Foundation. Apakah bisa diceritakan dukungan ini digunakan untuk program atau kebutuhan apa saja? Baik. Ya, kami sangat terima kasih, ini tahun kedua dan kita dapat dukungan dari Sompo Foundation, Sompo Welfare Foundation. Kami manfaatkannya terutama untuk pemberian sarana praktik. Donasi tahun pertama, tahun lalu, digunakan untuk pemberian sarana pembelajaran, yaitu peralatan specialized robotic props, namanya robot magician. Tahun ini donasi dialokasikan untuk sarana pembelajaran di SMK Stella Maris yang ada di Labuan Bajo, terus SMK Kristen 2 di Klaten, berupa Smart TV. Donasi tahun ini juga digunakan untuk kegiatan Festival Kaizen. Kegiatan ini seperti yang kita lakukan setiap tahun, ini Oktober Digital Creativity. Ini sebuah wadah bagi para siswa untuk mewujudkan ide-ide kreatif mereka. Tahun lalu kami sangat senang juga dan mengapresiasi karena perwakilan dari perusahaan Sompo juga berkenan hadir secara langsung dan menyaksikan sendiri antusiasme yang luar biasa dari para siswa kami dalam acara tersebut ini. Jadi kita berharap untuk
kegiatan festival Kaizen juga mohon dihadir dari Pastinya ya, karena menarik banget acaranya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari pengalaman selama menerima dukungan ini, dampak apa yang paling terasa bagi sekolah maupun para siswa? Nah, ini memang kami sangat menjunjung tinggi konsep dasar pendidikan vokasi kami, yaitu melakukan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Oleh karena itu, dampak nyata yang paling terlihat adalah pertama, para siswa dapat merasakan langsung terhubungan antara sekolah dan realita dunia sosial di luar sana. Yang kedua, hal ini membantu mereka memvisualisasikan gambaran dari diri mereka saat sukses bekerja, sehingga memotivasi mereka untuk terus berjuang dan berusaha. Mungkin yang terakhir, mereka jadi memahami betapa pentingnya untuk selalu memiliki rasa syukur kepada perusahaan maupun masyarakat yang telah mendukung mereka. Menurut saya, ini adalah sebuah dampak edukasi yang sangat besar dan mendalam, yang tidak akan bisa diajarkan hanya melalui pembelajaran formal di dalam ruangan kelas. Baik, terima kasih Pak Hobi atas waktu dan kesempatan berbincang hari ini. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus berlanjut ke depannya. Baik Sompo Friends, itulah obrolan Sompo Podcast kali ini bersama Pak Hobi dari SMK Mitra MM 2100. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Sompo Insurance Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Tenang, ada Sompo.